Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak kelas 3 Masud? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kak. Semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak berharap semoga kakak-kakak selalu dalam keadaan bersemangat baik dalam beribadah maupun dalam belajar. Walaupun keadaannya hanya di rumah saja ya kak. Yang penting harus tetap semangat. Oke? Nah, mungkin ada yang heran nih, siapa nih ya? Mungkin ada yang baru pertama kali lihat. Izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama Bapak adalah Pak Bayu Muhammad Wijaya, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bayu. Jadi kakak-kakak bisa menyebut atau bisa memanggil dengan panggilan Pak Bayu. Nah, insya Allah Bapak yang akan mengajar pelajaran PAI pada kelas 3 di tahun ajaran ini. Oke? Nah, segitu saja ya perkenalannya. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau masih belum cukup perkenalannya. Oke? Nah, pada pertemuan pertama di pelajaran PAI kali ini, Bapak diminta untuk menceritakan siroh atau cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang menjadi nama kelas-kelas kalian, yaitu kelas 3. Nah, kebetulan hari ini Bapak mengisi di kelas 3 Mas'ud. Jadi hari ini Bapak akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Nah, sebelum Bapak mulai ceritanya, mari kita baca ayat al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, pelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah SWT dan juga diberkahi oleh Allah SWT dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi dan bagi orang lain umumnya. Baik, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini mempunyai nama asli atau nama panjang gitu ya. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud itu adalah nama dari bapaknya. Jadi orang Arab itu sering memanggil nama orang itu dengan sebutan ayahnya. Jadi Ibnu Mas'ud itu adalah anaknya Mas'ud, seperti itu. Padahal nama aslinya adalah Abdullah. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini lebih dikenal akhirnya dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini bekerja sebagai pengembala hewan ternak sebelum masuk Islam. Jadi ketika Nabi SAW sedang pertama kali menyebarkan agama Islam di kota Makkah, Ibnu Mas'ud ini masih sangat muda. Nah, beliau ini bekerja sebagai penggembala hewan ternak. Tapi bukan hewan miliknya, akan tetapi milik penduduk Mekah yang tidak bisa mengembalakan hewan ternaknya sendiri. Maka dititipkan oleh dititipkan kepada Ibnu Mas'ud, lalu nanti Ibnu Mas'ud diberikan upah atas pekerjaannya tersebut. Nah, Ibnu Mas'ud juga adalah seorang sahabat yang terkenal dengan sifat jujurnya dan juga cerdas, khususnya di bidang Al-Quran. Sampai-sampai nanti kita akan mengetahui bahwasanya Ibnu Mas'ud ini dipuji oleh Nabi Muhammad SAW karena kecerdasannya di bidang Al-Quran. Seperti itu. Semoga setelah kita mempelajari atau mendengarkan cerita tentang Ibnu Mas'ud ini, kita bisa ketularan sifat jujur dari seorang Ibnu Mas'ud. Bukan hanya dari sifat jujurnya, juga kecerdasan dari Ibnu Mas'ud yang khususnya itu di bidang Al-Quran. Nah, Bapak hari ini akan bercerita tentang kejujuran, salah satu bentuk dari kejujuran Ibnu Mas'ud. Nah, cerita ini Bapak ceritakan ketika Ibnu Mas'ud ini belum memeluk agama Islam. Jadi masih dalam keadaan kafir. Nah, ketika suatu hari Ibnu Mas'ud sedang mengembalakan hewan-hewan ternak yang dititipkan kepadanya di sebuah padang rumput. Nah, ketika hewan-hewannya sedang asik makan-makan rumput di sana, lalu Ibnu Mas'ud pun istirahat. Nah, ketika sedang istirahat sambil memperhatikan hewan gembalaannya, tiba-tiba dari kejauhan Ibnu Mas'ud melihat dua orang
yang sedang menghampiri dirinya. Nah, dua orang ini terlihat seperti orang yang sedang kelaparan, kehausan, dan juga keletihan atau kecapean. Nah, ternyata dua orang ini adalah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, dan juga satu orang lagi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Ibnu Mas'ud ini tidak mengenal Abu Bakar dan Nabi Muhammad, maka merasa asing terhadap mereka. Nah, akhirnya ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini sampai di tempat di mana Ibnu Mas'ud sedang mengembalakan hewan ternaknya, maka disapalah oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad. "Wahai pemuda, bolehkah kami bertanya sesuatu?" "Boleh," jawab Ibnu Mas'ud. Akhirnya Abu Bakar bertanya, "Wahai pemuda, adakah kambing yang susunya bisa diperah untuk diminum?" Jadi karena posisinya ini Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW ini sedang dalam keadaan kecapean dan juga kehausan serta kelaparan karena habis mengumpet di dalam sebuah gua untuk beberapa saat untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Nah, setelah keluar, setelah aman, maka Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini merasa keletihan dan juga merasa kehausan dan juga kelaparan. Maka menghampiri Ibnu Mas'ud yang sedang mengembalakan hewan ternak, maka mereka meminta apakah ada di antara hewan-hewan gembalaannya yang bisa diperah susunya, lalu kami minta susunya untuk kami minum karena kami sangat kehausan dan kelaparan. Begitu kata Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad. Nah, jawaban dari Ibnu Mas'ud inilah yang akhirnya nanti membuat Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini merasa sangat kagum terhadap kejujuran dari seorang pemuda yaitu Ibnu Mas'ud. Jadi ketika ditanya seperti itu, Ibnu Mas'ud pun menjawab, "Ada tuan, saya memiliki hewan atau kambing yang bisa diperah susunya lalu diminum oleh kalian. Akan tetapi hewan-hewan yang saya gembalakan ini bukanlah milik saya pribadi, akan tetapi milik orang. Jadi kalaupun saya harus memberikan susunya kepada kalian, saya harus izin terlebih dahulu kepada si pemilik hewan." Wah, karena Nabi Muhammad dan Abu Bakar sangat kagum atas kejujuran dari seorang Ibnu Mas'ud, padahal kalau misalkan Ibnu Mas'ud mau memberikan susunya, itu nggak akan ketahuan oleh si pemilik hewannya, ya kan? Karena jauh dari tempat atau dari rumah si pemilik hewan. Seperti itu. Jadi pemilik hewan sebenarnya kalau Ibnu Mas'ud memberikan susunya, mereka juga nggak tahu. Seperti itu. Akan tetapi karena Ibnu Mas'ud ini jujur dan amanah, maka beliau mengatakan yang sejujurnya, "Ini bukan hewan ternak milik saya, jadi saya tidak bisa memberikan susunya." Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun tidak memaksa kepada Ibnu Mas'ud untuk memberikan susu. Akan tetapi setelah itu Abu Bakar pun bertanya atas suruhan Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bolehkah, adakah seekor kambing betina yang kurus di antara hewan-hewan gembalaan kamu ini? Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, ada seekor kambing betina yang kurus dan tidak belum mengeluarkan susu untuk diperah. Akhirnya kata Abu Bakar, bisakah engkau membawakan kambing betina tersebut? Akhirnya dengan sigap dicarilah kambing tersebut oleh Ibnu Mas'ud, lalu dibawakan ke hadapan Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad. Nah, setelah dibawakan, ini wahai Tuan, kambing kurus yang engkau minta, yang tidak ada susunya. Nah, dilihat, oh iya ternyata memang kambingnya itu kurus, kantong susunya pun juga kering, seperti itu. Jadi tidak ada susu yang bisa diperah. Akhirnya Nabi Muhammad pun menghampiri kambing tersebut, lalu Nabi Muhammad pun mengusap perut dari kambing tersebut. Maka dengan izin Allah,
yang tadinya kambingnya ini kurus, kantong susunya itu kering, tidak ada susunya sehingga tidak bisa diperah. Setelah dipegang oleh Nabi Muhammad, dengan izin Allah, kantong susunya ini langsung menjadi besar, dipenuhi dengan susu yang sangat banyak. Maka Ibnu Mas'ud pun langsung memerahkan susu tersebut karena tidak percaya nih, wah kok kambing yang kurus, yang tadi kantong susunya kering, dipegang sama orang ini, yaitu Nabi Muhammad, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi kantong susunya besar, dipenuhi oleh susu. Akhirnya Ibnu Mas'ud coba diperah susunya, ternyata benar, keluar susu yang sangat banyak. Bahkan sampai-sampai susu yang banyak tersebut bisa membuat Nabi Muhammad kenyang, Abu Bakar pun juga kenyang, dan juga Ibnu Mas'ud pun ikut merasakan susu tersebut sampai kenyang. Padahal tadi kambingnya itu kurus, nggak punya susu untuk diperah. Nah, setelah selesai, setelah kenyang, maka Nabi Muhammad pun kembali mengelus perut dari kambing tersebut. Maka dengan izin Allah, maka kantong susunya pun kembali kering seperti semula. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud ini pun heran. Loh, kok bisa kambing yang kurus tadi hanya disentuh dengan sekali sentuhan, lalu bisa menghasilkan susu yang begitu banyak. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, bisakah engkau mengajari aku ilmu tersebut? Nabi hanya membalas dengan senyuman seperti itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun setelah lewat beberapa hari mencari-cari tahu siapa sih sebenarnya orang yang kemarin bertemu dengan dia. Oh ternyata itu adalah Nabi Muhammad yang sedang menyampaikan agama Islam di kota Mekah ini. Akhirnya dengan sigap setelah beberapa hari setelah kejadian tadi, akhirnya Ibnu Mas'ud bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Ibnu Mas'ud pun menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena percaya bahwasanya mukjizat yang Nabi Muhammad tampilkan di depan Ibnu Mas'ud ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad ini bukanlah seorang pembohong, tapi benar-benar utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuklah Ibnu Mas'ud ini ke dalam agama Islam seperti itu. Itulah salah satu sifat kejujuran dari Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang seperti janji Bapak tadi di awal, ini kita akan membahas tentang kecerdasan dari Ibnu Mas'ud. Jadi setelah masuk Islam, Ibnu Mas'ud itu akhirnya meminta kepada Nabi SAW untuk mengabdikan dirinya sebagai pelayannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya oleh Nabi SAW diizinkan untuk menjadi pelayannya. Jadi Ibnu Mas'ud inilah yang mengikuti dan membantu Nabi SAW selama di rumah maupun di luar rumah. Seperti itu, karena sudah mengabdikan dirinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga setiap ayat Quran yang turun itu Ibnu Mas'ud itu pasti tahu untuk siapa surat itu diturunkan dan kapan dan bagaimana Nabi itu menerima wahyunya atau Quran itu. Nah, Ibnu Mas'ud itu tahu persis. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud pernah berkata seperti ini. Demi Allah, tidaklah satu surat pun yang diturunkan dari kitabullah atau Al-Quran, kecuali aku mengetahui kepada siapa ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui kitabullah dan tempatnya bisa ditempuh oleh unta, maka aku akan berangkat menemuinya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengerti bahwasanya karena saking dekatnya Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah SAW, sehingga Ibnu Mas'ud ini sampai tahu betul ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah SWT lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sampai tahu nih ini ayat Quran yang diturunkan pada misalkan hari ini itu ditujukan untuk siapa. Nah, sehingga akhirnya Ibnu Mas'ud ini pun ahli dalam menafsirkan
Al-Quran karena tahu, oh ayat ini tuh diturunkan untuk si ini dalam kejadian ini seperti itu. Dan bukan hanya itu juga, bacaan Quran Ibnu Mas'ud adalah yang terbaik. Sampai-sampai Nabi SAW itu memujinya seperti ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang baik, seperti pertama kali turun, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Jadi bacaan Qurannya baik, pengetahuannya tentang Al-Quran itu sangat baik, sehingga Nabi pun memuji kecerdasan beliau di dalam bidang Al-Quran. Seperti itu. Nah, itulah sekilas cerita tentang Ibnu Mas'ud, baik dari sisi kecerdasannya di bidang Al-Quran, dan juga dalam sifatnya yang jujur. Nah, sekarang Bapak punya kuis nih. Bagi kakak-kakak yang memperhatikan dari tadi, pasti tahu nih jawaban dari kuis ini. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui sampai mana sih pemahaman kakak-kakak tentang cerita yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan juga tadi itu kakak-kakak memperhatikan atau tidak sih ketika Bapak bercerita. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai kuisnya ya. Kuis yang pertama. Nih pertanyaan pertama. Pekerjaan Ibnu Mas'ud sebelum masuk Islam adalah apa? Yo, kira-kira apa sih pekerjaannya Ibnu Mas'ud nih sebelum masuk Islam? Sudah punya jawabannya? Kalau sudah, silahkan disamakan ya. Apakah jawaban yang kakak-kakak punya sudah benar atau belum ya? Coba nih kita lihat. 1, 2, 3. Nah, jawaban yang benar adalah pengembala hewan ternak. Oke, siapa yang jawabannya benar? Coba tunjuk tangan. Oke, bagi yang sudah benar, Bapak ucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak memperhatikan, sudah memperhatikan dengan baik. Bagi yang belum jawabannya benar, mungkin bisa diulang lagi nanti videonya ya, supaya makin paham. Oke, lanjut ke kuis atau pertanyaan yang kedua. Nah, siapa yang tahu nih nama lengkap dari Ibnu Mas'ud? Ayo, Bapak kasih waktu untuk mengingat-ingat kembali. Gimana? Sudah? Oke, coba ya. Kita samain jawaban yang sudah kakak-kakak ingat. Apakah sama dengan jawaban yang benar yang sudah Bapak siapkan? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama panjang atau nama asli dari Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud. Lagi-lagi siapa yang jawabannya benar? Tunjuk tangan. Oke? Nah, bagi yang benar, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak karena sudah memperhatikan dengan baik. Bagi yang belum, mungkin bisa untuk kembali memutar videonya supaya kembali paham apa yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang Ibnu Mas'ud. Baik, mungkin cukup itu saja pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita baru akan mulai tentang tema baru di dalam buku PAI atau di pelajaran PAI. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.